Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bona dari kelompok 5 yang akan membahas teori belajar humanistik. Anggota kelompok ada Arya Pangestu, Bonatira Chandradiani, Muhammad Fadlan Ibnu Maftuh, Saiful Aziz Apriansah. Yang diantara pembahasannya, yang pertama adalah pengertian teori belajar humanistik, kedua penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran, ketiga penerapan teori belajar humanistik pada pembelajaran digital, keempat, dampak teori humanistik, kelima, peran guru dalam fasilitator teori belajar humanistik, dan yang keenam adalah membangun potensi diri peserta didik melalui teori belajar humanistik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arya Pangestu. Baik, perkenalkan nama saya Arya Pangestu dari kelas 2B dari kelompok 5. Saya akan membaca pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah menekankan pada perkembangan potensi emosi dan nilai diri siswa. Fokus utamanya adalah belajar sebagai proses menjadi manusia seutuhnya, bukan sekedar menghafal tokoh utama. Dari teori belajar humanistik adalah Cary Rogers dan Abraham Maslow. Teori belajar humanistik, ciri-ciri teori belajar humanistik. Yang ke-1, siswa sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua, menekankan kebebasan pilihan dan tanggung jawab. Yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator, bukan memberi materi. Yang keempat, fokus pada emosi, motivasi, dan pengalaman pribadi. Yang kelima, lingkungan belajar harus mendukung rasa aman dan percaya diri. Oke, mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, langsung aja. Selanjutnya adalah penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Penerapan dalam pembelajaran terdapat 5 poin. Yang pertama, guru menciptakan suasana kelas yang aman, terbuka, dan menghargai perbedaan. Yang kedua, pembelajaran disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Selanjutnya ada siswa diberikan kebebasan memilih cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Selanjutnya, guru lebih berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber ilmu. Selanjutnya fokus pada pengembangan kepribadian, bukan hanya capaian akademik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 3. Penerapan teori belajar humanistik pada pembelajaran digital. Penerapan dalam pembelajaran digital. Penerapan teori belajar humanistik pada pembelajaran digital memberikan ruang bagi siswa untuk belajar mandiri sesuai minatnya. 2. Menggunakan media digital interaktif yang mendorong eksplorasi dan refleksi. 3. Guru sebagai fasilitator yang mendampingi, bukan mendikte. 4. Mengembangkan aspek emosional lewat diskusi online, refleksi video, atau journaling digital. 5. Menyediakan umpan balik yang membangun, bukan sekadar nilai angka. Selanjutnya ada dampak teori belajar humanistik. Dampak teori belajar humanistik meningkatkan motivasi belajar karena siswa merasa dihargai dan didengar, mendorong pembelajaran bermakna, bukan sekedar hafalan, membentuk karakter positif seperti empati, tanggung jawab, percaya diri, meningkatkan partisipasi aktif dalam proses belajar, membantu siswa mengenal dan mengembangkan potensinya secara utuh. Selanjutnya ada peran guru dalam fasilitator teori belajar humanistik. Peran guru sebagai fasilitator, mendengarkan siswa dengan empati dan tanpa menghakimi, mendukung perkembangan emosional dan pribadi siswa, membimbing bukan mengarahkan secara kaku, menyediakan berbagai pilihan belajar sesuai minat dan gaya belajar siswa, menciptakan lingkungan belajar yang aman, terbuka, dan menghargai keberagaman. Selanjutnya, membangun potensi diri peserta didik melalui teori belajar humanistik. Yang pertama ada fokus pada keunikan tiap individu, bahwa setiap siswa punya perbedaan. Mendorong pertumbuhan pribadi melalui pembelajaran yang bermakna, meningkatkan kesadaran diri dan motivasi internal siswa, memberi ruang berekspresi sesuai minat, bakat, dan nilai pribadi, dan juga membangun hubungan yang suportif antara guru dan siswa. Selanjutnya ada
pencetus dari teori humanistik, Karl Progress, yang berkata bahwa learn is not just about the mind but also about the heart, yang artinya bahwa belajar bukan hanya tentang pemikiran tapi juga tentang hati. Adapun Abraham Maslow yang berkata, the goal of education shall be to help everyone become everything they are capable of becoming, yang artinya bahwa tujuan pendidikan adalah bukan hanya untuk membantu seorang tapi juga membantu seorang untuk menjadi manusia seutuhnya. Adapun kesimpulannya, teori ini menekankan pengembangan potensi diri, emosi, dan motivasi peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber belajar. Tujuan utamanya adalah membentuk manusia seutuhnya, bukan sekedar pintar secara akademik. Dalam pembelajaran digital, humanistik tetap relevan sesuai bahwa siswa diberi ruang untuk bereksplorasi dan belajar sesuai diri mereka sendiri. Terima kasih.